Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rati Novia Rayu Kurnia. Saya bekerja di SMP Negeri 5 Cianjur. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9. Dan video yang akan Anda saksikan adalah aksi nyata pada modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan. Oke, yang pertama, bagaimanakah perasaan saya melakukan perubahan? Yang pertama, saya merasakan senang, merasakan lega, mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana inti pendidikan dan pengajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia dan berpihak kepada murid. Akan tetapi, semakin lama saya mempelajari tentang modul 1.1, saya selama ini masih melakukan pembelajaran yang menganggap murid sebagai subjek. Saya masih terfokus pada penyampaian materi yang harus tepat sesuai dengan jadwal, sedangkan saya tidak mengecek bagaimana pemahaman siswa. Selama saya belajar modul 1.1, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya dapatkan dari guru-guru hebat calon penggerak Angkatan 9, terutama rekan-rekan pada ruang kolaborasi. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya dapatkan yaitu pendidikan dan kebudayaan selalu mengalami perubahan. Akan tetapi, apapun perubahannya tetap bersumbu pada kemanusiaan. Terdapat 3 prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat keadaan, 3 asas trikon, dan budi pekerti. Mengenai kodrat keadaan, bahwa pembelajaran anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan 3 asas trikon yang dimaksud yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan terakhir yaitu budi pekerti. Yang dimaksud dengan budi pekerti adalah menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Dan semua hal itu adalah berpihak kepada anak. Setelah mendapatkan pembelajaran dan pengalaman catatan praktik baik, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah pembelajaran berpihak kepada anak yang memiliki nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani dalam siswa mencapai kemerdekaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tentu, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan akan dilaksanakan pada aksi nyata. Yang pertama yaitu perencanaan. Apa yang saya lakukan pada perencanaan? Yaitu kolaborasi bersama dengan teman kerja dalam satu mata pelajaran dalam merencanakan pembelajaran IPA yang bernilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Dan selain itu, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setelah melakukan perencanaan, maka pelaksanaan yang dilakukan adalah memberikan pembelajaran berupa diskusi kelompok dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Dalam diskusi kelompok, siswa mendapatkan nilai kolaboratif, aktif, dan mandiri. Selanjutnya, siswa melakukan presentasi di depan kelas dan sebagai bentuk nilai berani yang dia dapatkan. Sebagai bahan refleksi bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat tantangan yang saya hadapi, yaitu yang pertama, masih ada siswa yang belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan, terlihat abai dan cenderung mengganggu temannya. Solusi yang saya ambil yaitu membimbing secara personal siswa tersebut untuk mengetahui kendala yang terjadi. Dan yang kedua, beberapa siswa masih takut dan tidak percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Solusi yang saya ambil adalah melakukan pembiasaan berdiskusi dan presentasi di depan kelas pada pelajaran IPA dan dilakukan secara konsisten. Demikian video aksi nyata modul 1.1 yang saya lakukan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih.